Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan banyak lagi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Semoga Allah terus menolong kita sehingga kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sering kita itu atau manusia gitu ya, mengartikan suatu kemenangan itu dengan hal-hal yang remeh-remeh gitu ya, yang remeh-remeh. Maka banyak orang itu yang mengejar hal-hal yang remeh itu, seperti misalnya hanya menjadi ranking ya, di suatu sekolah ya, atau sukses diterima di perguruan tinggi negeri itu kalau yang SMA, atau bagi yang bekerja sukses menjadi pimpinan atau direktur dan seterusnya ya. Apakah itu tidak perlu? Tentu saja perlu ya, tentu saja perlu. Tapi mari kita tingkatkan yang kita kejar itu adalah kemenangan menurut Allah ya, menurut Allah. Maka kalau kita mencapai itu berarti kita sudah mencapai kemenangan yang sesungguhnya. Bagaimana kemenangan menurut Allah itu? Tadi saya membaca Quran di pembuka surat 48 ayat ke-1 dan ayat yang kedua. Ayat yang pertama artinya sesungguhnya kami di sini Allah ya, telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata ya. Nah ini Allah sendiri yang menyatakan, memberikan kemenangan yang nyata kepada kita, yang betul-betul berupa kemenangan. Bagaimana kemenangan menurut Allah itu? Allah menerangkan di ayat yang kedua, supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, Itulah kemenangan menurut Allah. Jadi di Quran surat 48 ayat 1-2 ini menurut Allah kita itu dikatakan mendapatkan kemenangan yang betul-betul kemenangan apabila satu, Allah memberi ampunan atas dosa-dosa kita, baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Itu yang pertama ya. Jadi kita mendapatkan ampunan dari Allah. Lalu yang kedua, ciri-cirinya atau kriterianya kalau kita itu mendapatkan kemenangan yang betul-betul kemenangan adalah menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kita, dunia dan akhirat ya, dunia dan akhirat. Yang ketiga, Allah memimpin kita.
Allah membimbing kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang lurus. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus berusaha untuk mendapatkan tiga hal ini ya. Tiga hal ini. Maka yang pertama, kita harus mendapatkan ampunan dari Allah. Itu sering kita lakukan, yaitu dengan beristighfar. Dengan beristighfar. Semoga kita dan keluarga kita, juga jamaah masjid ini dimudahkan oleh Allah untuk bertaubat ya. Untuk bertaubat. Kalau Nabi bertaubatnya itu minimal 70 kali beristighfar. Di hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marratan." Ini Nabi bersumpah ya. Padahal Nabi tidak pernah berbohong ya. Nabi tidak pernah berbohong. Tapi Nabi perlu bersumpah untuk apa? Untuk meyakinkan bagi kita bahwa Nabi yang tidak punya dosa, kalau Nabi berdosa langsung ditegur oleh Allah, masih menyempatkan untuk beristighfar minimal 70 kali di dalam sehari semalam. Bahkan di hadis yang lain dikatakan Nabi beristighfar 100 kali. Maka mari ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita berusaha untuk terus beristighfar, terus beristighfar. Kita terus khawatir bahwa dosa-dosa kita ini belum diampuni oleh Allah. Tapi karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, maka kita terus berharap kepada Allah bahwa Allah pasti mengampuni kita. Jadi kita harus ada dua sikap itu ya. Khawatir tidak diampuni dosa-dosa kita, karena khawatir kita beristighfar tiap hari ya, karena khawatir. Nah, karena kita sudah beristighfar, maka kita terus berharap kepada Allah. Allah pasti mengampuni kita, pasti mengampuni kita. Mulai kapan kita beristighfar? Apakah nanti setelah pensiun? Tentu tidak ya. Kalau di Al-Quran kita diperintah oleh Allah untuk bersegera ya, bersegera. Di Quran surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum." Artinya, dan bersegeralah ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Allah memerintah kita untuk bersegera ya. Untuk bersegera, tidak menunda-nunda. Nanti aja setelah tua, nanti aja setelah ini dan seterusnya. Tidak, Allah menyuruh kita untuk bersegera minta ampun. Seolah-olah nanti malam misalnya malaikat maut itu akan datang ke rumah kita ya, dan akan mencabut nyawa kita ya. Bisa jadi besok subuh kita sudah almarhum ya. Kita sudah almarhum. Sebab banyak sekali orang yang mengalami seperti itu ya. Sorenya itu, malamnya itu masih berbelanja bersama istrinya, lalu dia tidur itu terus nggak bangun lagi, ternyata sudah dicabut nyawa. Maka itu kita bersegera ya, bersegera untuk beristighfar. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, setelah minta ampun kita juga berdoa ya. Kita juga berdoa kepada Allah. Semoga kita semua, kita, keluarga kita, tetangga kita yang Islam, jamaah masjid ini, semuanya mendapatkan hidayah menjadi orang Islam yang istiqomah ya. Banyak orang Islam tapi tidak istiqomah. Maka kita minta kepada Allah agar kita untuk bisa istiqomah taat kepada Allah. Istiqomah taat kepada Allah. Terus taat ya, dalam kondisi apapun. Kondisi kita ini ekonomi mudah, kita taat ya. Kondisi ekonomi kita sulit, kita taat ya. Dalam kondisi apapun, kita sehat, kita taat. Kita sakit, kita taat.
Ketika kita muda kita taat, kita sudah tua lebih taat lagi gitu. Juga kita berdoa kepada Allah agar kita ini istiqomah bertakwa ya. Istiqomah bertakwa kepada Allah. Karena nafsu kita, karena godaan iblis, kita juga sering keimanan kita, ketakwaan kita itu sering naik turun ya, sering naik turun. Kadang beriman, kadang tidak, kadang tipis dan seterusnya. Maka kita berdoa terus kepada Allah, terus berdoa ya. Terus berdoa agar istiqomah bertakwa. Dan tidak kalah pentingnya kita juga berdoa agar bisa istiqomah ngaji ya. Karena banyak orang yang meremehkan masalah ngaji seperti ini ya. Banyak yang meremehkan. Padahal keutamaan-keutamaan orang ngaji itu satu, dia duduk bersama malaikat gitu. Yang kedua, mendapatkan ampunan dari Allah. Yang ketiga, kalau kita ngaji seperti ini berarti Allah sedang memudahkan jalan kita menuju surganya. Dan banyak lagi ya keutamaan orang ngaji. Bahkan orang ngaji seperti kita ini ditakuti setan. Ditakuti setan. Setan tidak suka kalau kita ngaji ya. Karena apa? Karena kita jadi tahu. Pernah suatu hari Nabi mau masuk ke masjid, Nabi itu ditakdirkan Allah bisa melihat syaitan, bisa melihat iblis gitu ya. Maka di pintu ada iblis itu mondar-mandir gitu ya. Ada iblis mondar-mandir. Kenapa kok ada iblis mondar-mandir? Karena di masjid ini ada orang yang sedang beribadah gitu ya. Sedang beribadah. Lalu di luar itu ada orang tidur gitu. Nabi bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, kenapa kamu kok mondar-mandir sejak tadi?" Gitu. Katanya iblis, "Saya ingin menggoda itu orang yang sedang beribadah itu loh." Loh, kenapa tidak kamu goda? Karena saya takut pada orang yang sedang tidur ini gitu. Nabi merasa aneh ya. Kenapa orang tidur kok ditakuti ya? Sedangkan orang yang sedang beribadah kamu ingin goda gitu. Lalu iblis menjawab, karena orang yang sedang ibadah itu adalah orang yang bodoh gitu ya. Adalah orang yang bodoh. Sedangkan orang yang tidur ini adalah orang yang pandai gitu. Jadi iblis takut kepada orang yang ngaji, kepada orang yang pandai. Maka mari kita berusaha untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah agar kita ini bisa istiqomah ngaji. Istiqomah ngaji. Agar apa? Agar kenapa kita berdoa seperti tadi? Istiqomah taat kepada Allah, istiqomah bertakwa, istiqomah ngaji, agar kita ini bisa dicabut nyawa dalam keadaan husnul khotimah. Orang itu dicabut nyawa sesuai kebiasaannya ya. Sesuai kebiasaannya. Banyak sekali ya kita dengar orang meninggal ketika nyanyi ya toh. Ketika bernyanyi. Kenapa? Karena orang itu sehari-harinya bernyanyi terus ya. Ada orang dicabut nyawa ketika main sepak bola ya toh. Dan banyak lagi macam-macamnya. Maka mari kita berusaha agar dicabut nyawa ketika sholat ya. Ketika kita sujud dicabut nyawa gitu. Ketika kita beristighfar kita dicabut nyawa gitu. Ketika kita ngaji seperti ini kita dicabut nyawa gitu. Jadi kita hanya harus punya cita-cita seperti itu ya. Cita-cita kita itu bukan hanya selamat dari siksa kubur saja, tapi kalau memungkinkan kita itu bebas hisab ya. Tidak dihisab di padang mahsyar. Lalu kita itu masuk surga tanpa ngincipi neraka sedikit pun ya. Semenit pun tidak ya, semenit pun tidak. Bahkan jasad kita, mayat kita di dalam kubur itu nanti utuh gitu ya. Cacing-cacing tanah tidak mau memakan mayat kita gitu. Jadi cita-cita kita itu seperti itu ya. Bukan pokoknya selamat itu, tidak seperti itu gitu. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, lalu setelah kita berdoa seperti tadi itu agar kita sukses akhirat kita juga berdoa minta sukses dunia ya, minta sukses dunia, karena sukses dunia juga penting ya, Kita berdoa, ya Allah jadikan kami, tetangga kami,
Ke tetangga kami, kalau kita sebut tetangga kami maka ditambahi tetangga kami yang muslim gitu. Tetangga kami yang muslim, karena kita tidak boleh mendoakan orang yang non muslim ya. Tetangga kami yang muslim. Lalu kita juga mendoakan juga semua jamaah Masjid Nurul Huda ya. Kita doakan. Lalu dan para pemimpin kami yang muslim ya, agar juga sukses dunianya ya. Kenapa kita kok harus minta sukses akhirat baru dunia ya? Karena memang seperti itu yang diajarkan Allah di Quran surat 28 ayat 77. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat ya. Jadi yang pertama Ibu Bapak, kebahagiaan negeri akhirat ya. Makanya itu pernah kami sampaikan, kalau kita itu gajian, baik yang masih aktif maupun pensiunan, langsung kita sisihkan ya, minimal 2,5% ya. Langsung kita sisihkan. Itu menunjukkan apa? Kita itu mendahulukan akhirat kita ya. Jadi kalau kita penghasilan 2 juta, berarti 2,5%-nya itu 50.000, sedikit ya, tidak banyak, hanya 50.000 kita sisihkan untuk infak, untuk sedekah dan lain sebagainya ya. Lalu apa? Setelah itu semuanya kita urus, kita sholat dengan baik, kita tahajud dan lain sebagainya. Nah, Allah itu mengingatkan kita, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Kita enggak boleh hanya mengejar akhirat saja. Tetap kebahagiaan duniawi harus kita kejar. Tapi setelah apa? Setelah kenikmatan akhirat kita kejar. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Dunia dulu kita kejar, baru akhirat ya, baru akhirat. Tidak seperti itu ya. Tapi menurut Allah di Quran surat 28 tadi ayat 77, kita harus ngejar akhirat dulu. Baru setelah beres kita kejar dunia kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga kita berdoa agar Allah memimpin kita ya. Allah memimpin kita. Jadi Allah tidak membiarkan kita. Kalau kita itu berbuat dosa, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, langsung Allah menegur kita gitu. Langsung Allah menegur kita. Jadi kita berdoa agar kita mendapatkan hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita ini berbuat dosa tapi dibiarkan oleh Allah, dibiarkan terus berdosa ya. Sehingga apa? Kita bisa dicabut nyawa dalam keadaan berdosa ya. Dalam keadaan berdosa. Jadi kita berdoa kepada Allah. Kenapa kita mesti berdoa agar kita dipimpin oleh Allah? Karena kita ini sebenarnya hidup ini akan diseleksi oleh Allah, mana di antara kita ini yang ibadahnya terbaik ya, yang ibadahnya terbaik. Seperti di Quran surat 67 ayat kedua, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan menjadikan mati dan hidup, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya ya. Jadi kita ini diuji oleh Allah, siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya ya. Surga itu ada 100 tingkatan ya. Ada 100 tingkatan. Kita itu mau ada di surga yang mana ya? Cita-cita kita itu harus surga yang bertetangga dengan Nabi gitu. Yang bertetangga dengan Nabi. Blessed titik ya di bawahnya sedikit gitu ya. Jangan bilang asal masuk surga ya. Blessed neraka gitu. Jadi cita-cita harus nomor 1 ya. Harus bertetangga dengan Nabi, Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, orang beribadah itu menurut para ulama itu ada 4 tingkatan gitu ya.
Misalnya kita sholat ya. Yang pertama itu menurut para ulama sholatnya anak TK gitu. Pokoknya sholat gitu ya. Coba kita evaluasi diri ya, dievaluasi diri. Apakah kita ini asal sholat saja gitu. Asal sholat, pokoknya sholat ya. Pokoknya menggugurkan apa kewajiban. Itu berarti ciri-cirinya apa? Lebih banyak ngelamunnya, lebih banyak lupanya gitu. Lalu tingkatan kedua itu lebih baik ya, yaitu apa? Menghadirkan hati ya, menghadirkan hati. Jadi hati kita itu ada ya, ada di masjid ini kalau kita sholat ya. Bahkan kita mendengarkan dengan baik apa bacaan imam itu. Enaknya jadi makmum kan gitu ya. Kita bisa hanya mendengarkan bacaan imam. Itu enaknya jadi makmum. Kalau imam ya tanggung jawabnya lebih berat ya. Karena dia itu apa? Dia itu harus membaca dengan baik dan sebagainya ya. Jadi kalau makmum enak cuma mendengarkan saja gitu. Cuma mendengarkan, kita dengarkan. Kalau perlu, kalau kita bisa arti dari yang dibaca imam itu kita ikuti. Bismillah, misalnya imam baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati kita bilang apa? Segala puji bagi Allah itu. Terus seperti itu. Agar apa? Agar hati kita ini hadir ya. Bahwa kita ini sholat ya. Kita ini sholat. Lalu yang ketiga, tingkatannya lebih meningkat lagi. Di samping hati kita hadir, kita itu merasa dilihat oleh Allah ya. Kita sholat itu merasa dilihat oleh Allah. Makanya itu gerakan-gerakan kita itu yang baik, baju yang kita pakai itu yang baik gitu ya, dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Karena dilihat oleh Allah, dilihat oleh Allah. Lalu yang ketiga, yang keempat, tingkatan yang paling tinggi. Kita sholat itu seolah-olah melihat Allah. Walaupun kita nggak bisa melihat Allah, tapi seolah-olah melihat Allah. Kalau kita bisa mencapai tingkatan ketiga saja tadi sudah luar biasa ya. Merasa dilihat Allah. Kalau kita waktu sholat merasa dilihat Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita merasa dilihat Allah. Coba bayangkan kalau kita merasa dilihat Allah, kita nggak mungkin selingkuh karena dilihat Allah. Kita tidak mungkin korupsi karena dilihat Allah. Terus nggak mungkin kita berbuat dosa. Bahkan kita tidak mungkin melanggar aturan lalu lintas. Tidak mungkin. Jadi kita naik motor misalnya, atau naik mobil, waktu merah tidak ada orang lewat, tetap kita berhenti. Tetap kita berhenti. Kenapa? Karena kita merasa dilihat oleh Allah. Merasa dilihat oleh Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga kita berdoa kepada Allah agar Allah berkenan memimpin kita, agar kita tidak merusak bumi, agar kita tidak merusak bumi. Di Quran surat 28 ayat 77, saya baca artinya aja. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Menurut tafsir Jalalain, kita itu tidak merusak di muka bumi itu maksudnya tidak mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah maupun Rasul. Juga tidak berbuat zalim kepada manusia lain, juga tidak berbuat zalim kepada alam, kepada binatang-binatang, kepada makhluk Allah yang lain, kepada makhluk Allah yang lain. Makanya itu orang yang betul-betul bertakwa itu tidak mungkin dia itu menebang hutan itu, sehingga menyebabkan banjir, itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kenapa kok ada yang berbuat seperti itu? Karena sedang lupa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini saya menyampaikan ini yang ringkasannya aja, bahwa Allah, kita itu dinyatakan menang oleh Allah apabila Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Sehingga kalau tiba-tiba malaikat maut
mau mencabut nyawa kita, kita tidak minta ditunda. Kita tidak minta ditunda. Bahkan kita bilang apa? Seperti para sahabat itu mintanya apa? Disegerakan meninggalnya, minta disegerakan. Lalu oleh karena itu mari kita perbanyak istighfar. Maka kita bersegera minta ampun kepada Allah, tidak menunda-nunda, dan berdoa agar bisa istiqomah taat kepada Allah, istiqomah bertakwa, istiqomah ngaji, bebas siksa kubur, mudah urusan di padang mahsyar, dan bebas dari siksa api neraka, langsung surga. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga kita berdoa kepada Allah agar Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Kita minta sukses dunia dan akhirat. Tidak hanya kita, anak-anak cucu kita, anak-anak cucu kita, sukses dunia akhirat. Yang ketiga, semoga Allah memimpin kita ke jalan yang lurus. Maka kita berdoa agar kita beribadahnya dalam tingkatan yang paling tinggi, seolah-olah melihat Allah, minimal merasa dilihat Allah, minimalnya. Dan Allah mencegah kita dari membuat kerusakan di muka bumi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diingatkan kembali yang ingin berkorban, tanggal 6 Juni tahun 2025 bisa menghubungi takmir. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.